Perkenalkan nama saya Muhammad Imanuddin Kamil. Saya mahasiswa di sini, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Sastra, Ilmu Komunikasi dan Pendidikan. Kegiatan sekarang sebagai mahasiswa aktif di Universitas Muslim Indonesia, dan alhamdulillah sekarang sudah semester 8, dan sebagaimana kita tahu semester 8 itu kita lagi sibuk-sibuknya untuk nyusun skripsi seperti itu. Ya, yang pertama karena memang saya orangnya tertarik dengan komunikasi. Saya senang dengan komunikasi. Kenapa saya senang? Karena di awal dulu waktu SMA itu saya takut sekali yang namanya untuk public speaking, takut sekali yang namanya cerita di depan umum seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya kayak kepikiran untuk challenge diri sendiri gitu, untuk nantang keluar dari zona nyaman itu, dan akhirnya saya cari kampus yang punya jurusan ilmu komunikasi, dan akhirnya ketemu dengan UMI. Kebetulan juga UMI tidak jauh dari asrama tempat saya tinggal, dan saya pilih, dan ternyata prodi ilmu komunikasi itu ada di Fakultas Sastra. Akhirnya tidak pikir panjang, saya langsung gas saja masuk ke ke Fakultas Sastra ini. Yang namanya kita disabilitas itu pasti kekhawatiran itu banyak, ya, bukan lagi ada, banyak. Karena yang pertama kita khawatir tentang aksesibilitas, bagaimana kayak suasana yang di situ, bagaimana fasilitasnya, bagaimana lingkungannya, apakah aksesibel untuk teman-teman difabel, seperti itu. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran pertama sebenarnya. Nah, kemudian kekhawatiran yang kedua ada bagaimana penerimaan orang-orang di situ pada umumnya. Karena biasanya kan kita disabilitas itu seperti kayak orang tidak diterima, seperti bahasa kasarnya ya, tidak diterima, tidak dianggap seperti itu. Nah, itu semua menjadi kekhawatiran. Nah, yang lambat laun setelah dijalani ternyata tidak semengerikan itu sih sebenarnya, Pak Arif. Kalau kita bicara tentang inklusif, bisa dibilang UMI dalam artian penerimaan terhadap mahasiswa disabilitas itu sangat menerima kita, dan sangat terbuka, sangat welcome dengan disabilitas. Jadi tidak ada yang namanya penolakan dalam artian kita dianggap bilang tidak mampu untuk menjalani perkuliahan di sini dari situ. Jadi memang kalau kita bicara tentang penerimaan di sini sudah bagus, sangat bagus bahkan, dan juga kita sudah diberi jalan sebenarnya untuk bisa memaksimalkan potensi, memaksimalkan bakat kita di kampus ini. Sangat terbuka. Ya, kalau bisa dibilang sih selama 8 semester menjalani perkuliahan di universitas ini, di UMI ini, ya so far so good. Ya. Artinya dari penerimaan dosen, dari penerimaan teman-teman, bagaimana kita diberi ruang, itu semua sudah bisa dibilang cukup lah untuk kita juga bisa menyelesaikan perkuliahan dalam artian seperti itu, dalam tanda kutip ya. Karena kalau bicara tentang beberapa tahun yang lalu, beberapa generasi yang sebelumnya, itu mungkin bisa dibilang penerimaan terhadap mahasiswa disabilitas khususnya, itu sangat lumrah untuk kita dapatkan. Akan tetapi sekarang zaman ini sudah kita diterima dengan baik, dan juga dari dosen itu sudah bisa memahami dan menerima cara belajarnya kita mahasiswa disabilitas itu. Seperti kita kerja tugas, mungkin kalau semisal teman-teman awas, yang kami sebutnya itu teman-teman awas itu disuruh mengetik atau menulis tangan, nah kita diberi kebijakan untuk kita tulis pakai komputer seperti itu. Nah, itu semua kan bukti penerapan pembelajaran inklusif yang diterapkan di sini itu artinya sudah ada sebenarnya. Tantangan terbesarnya saya rasakan itu ya waktu mata kuliah fotografi. Karena kan saya kan anak komunikasi, dan juga tidak jauh-jauh pastinya dari fotografi. Nah, pada saat itu ada perkuliahan mata kuliah fotografi, ya memang
dalam hal untuk praktek itu saya nol besar, karena dalam artian bagaimana saya bisa mengukur itu angle-nya, cari untuk ambil gambar angle-nya bagaimana, dan bagaimana dalam tingkat cahayanya begitu, itu bisa saya bilang kesulitan. Akan tetapi dalam hal penerapan atau pemahaman secara teoritis itu saya bisa memahaminya, dan di situ yang saya bilang lagi tadi bahwa dosen dalam artian ini bisa memahami itu dan memberikan porsi sesuai dengan kemampuannya kita. Jadi kita tidak diberi harus sama 100%, tidak, tapi menyesuaikan sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu. Harapan kedepannya untuk FSIKP UMI itu, karena saya mahasiswa disabilitas, jadi yang menjadi concern saya adalah lebih meningkatkan lagi inklusivitasnya. Karena kalau kita lihat sekarang itu sudah ada, modal itu sudah ada, tinggal bagaimana untuk ditingkatkan kembali. Tinggal bagaimana untuk lebih ditingkatkan sampai pada tahap di mana teman-teman disabilitas bisa menikmati untuk berkuliah di sini, seperti itu. Karena kalau kita tidak ada dalam hal perubahan dalam tingkat yang pertama adalah fasilitas, itu mungkin agak susah. Tapi kalau itu sudah kita bisa benahi sedikit demi sedikit, saya yakin teman-teman disabilitas itu tidak akan ragu gitu, untuk join dengan kita di sini, untuk sama-sama kita di Universitas Muslim Indonesia di Fakultas Sastra atau FSIKP UMI. Ya, kalau pesan dari saya untuk teman-teman disabilitas pada umumnya, disabilitas apapun itu, bahwa perkuliahan itu, kita tidak mengatakan perkuliahan itu wajib, akan tetapi kalau kita mau untuk berkuliah, kita mau untuk terjun ke dunia perkuliahan, itu kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan pernah kita dapatkan dan tidak akan pernah kita rasakan kalau kita tidak berkuliah. Itu yang pertama, bahwa ada memang hal yang akan kita dapatkan. Apakah itu pengalaman, relasi, atau apapun itu, masing-masing kita nanti akan mendapatkan sesuatu yang saya bilang tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak berkuliah. Kemudian, kalau semisal teman-teman senang gitu, senang dengan komunikasi, senang dengan kaitannya dengan pengembangan bakat, sambil kuliah, sambil mengembangkan bakat, saya kira kita teman-teman boleh join sama kita di sini, di Fakultas Sastra, FSIKP, dan juga di Prodi Ilmu Komunikasi. Karena memang di sini kita sangat menerima teman-teman apapun itu jenisnya, jadi kita sangat inklusif untuk menerima semua jenis disabilitas apapun itu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman tidak usah takut, karena di sini dosen dan juga mahasiswa yang lainnya itu sangat welcome dengan kita, seperti itu. Jadi tidak usah takut untuk kuliah, tidak usah takut untuk mengembangkan bakat, karena sampai kapanpun batasan itu akan ada kalau kita sendiri yang tidak berusaha untuk melampauinya.